Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarakah ini kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, kitab tentang puasa yang disusun dikumpulkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-5 dari Kitabus Shiyam. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, Ani bin Umar, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala tara an-nasu al-hilala. Orang-orang itu tarai, berusaha untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah, maka saya memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, bahwa saya bisa melihat hilal, saya telah melihat hilal. Fasama, maka beliau puasa. Wa amaran nasa bisiyamihi, lalu beliau memerintahkan orang-orang untuk menjalankan ibadah puasa. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Hakim. Hadis yang ke-6, wa an Ibnu Abbas, dan dari Abdullah ibnu Abbas an radhiyallahu anhuma, anna a'rabiyyan, bahwasanya seorang Arab Badui itu ja'a ilan nabiyyi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, inni ra'aitul hilala, sungguhnya aku melihat hilal. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Qala na'am, dia mengatakan, dia menjawab ya. Qala, maka beliau kembali bertanya, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah? Qala, maka beliau mengatakan na'am, iya. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fa'adzin finnasi ya Bilal, wahai Bilal, umumkan kepada manusia, ayyasumu ghada, supaya besok hari mereka berpuasa. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah. Khamsah adalah istilah dalam Bulughul Maram dan dalam kitab-kitab yang lain untuk riwayat ashabus sunan yang 4 tambah Ahmad. Wasahahu Ibnu Huzaimah, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban, juga Ibnu Hibban, wa rajjahan Nasa'i irsalahu, dan Imam Nasa'i merajihkan hadis ini mursal. Hadis ini mursal. Taib. Hayya ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Kedua hadis ini membicarakan tentang satu permasalahan sambungan dari pelajaran yang kita katakan dalam pertemuan yang kemarin, bahwa hukum asal masuknya hilal itu adalah dengan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya Ramadan, yaitu masuknya Syawal, itu
dengan dua cara. Cara yang pertama adalah ru'yatul hilal. Hilal itu kelihatan. Dengan gambaran yang kita katakan kemarin, bahwa di hari 29 itu apabila ada yang melihat hilal, maka berarti besok tanggal 1 Ramadan atau besok tanggal 1 Syawal. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, apabila hilal tidak kelihatan, maka menyempurnakan hitungan bulan tersebut menjadi 30 hari. Jadi menjadi 30 hari. Sya'ban menjadi 30, Ramadan menjadi 30 hari. Dan itu patokannya adalah melihat. Baik melihat dengan mata telanjang atau melihat dengan alat, yakni pembesar, alat teropong. Nah, muncul pertanyaan lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Apabila memang patokan masuknya bulan-bulan ibadah, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, gitu ya, itu dengan hilal. Apakah berarti semua orang harus melihatnya? Atau bagaimana? Jawabannya adalah hadis ini. Jawabannya tidak. Dan itu yang akan terjawab kalau kita memahami hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita, hadis yang pertama dari riwayat Abdullah bin Umar, bahwa di tanggal 29 Sya'ban itu orang-orang, mereka itu mereka itu taro'a itu berusaha melihat hilal. Ternyata Abdullah bin Umar melihatnya. Beliau lapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menerima dan membenarkan laporan Ibnu Umar, dan beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa keesokan harinya, dan beliau pun berpuasa. Hadis Abdullah bin Abbas itu menceritakan ada seorang Arabi. Seorang Arabi itu orang yang tinggal di padang pasir, nggak mempunyai rumah. Mereka itu tinggalnya di kemah-kemah bersama kaumnya dan keluarganya. Suatu hari dia berangkat menuju kota Madinah. Kota Madinah. Tatkala berangkat menuju kota Madinah, maka di tengah perjalanan beliau itu melihat hilal. Berangkatnya itu tanggal 29 Sya'ban. Beliau melihat hilal. Rasulullah SAW nggak kenal orang ini karena dia bukan orang Madinah. Beliau datang ke kota Madinah. Beliau menghadap Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau barusan melihat hilal. Rasulullah SAW ingin mengetahui apakah dia itu muslim atau tidak. Maka beliau bertanya, kamu bersyahadat? Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia mengatakan iya. Dan itu tanda bahwasanya dia muslim. Maka Rasulullah SAW mempercayai apa yang beliau sampaikan. Beliau pun memerintahkan kepada Bilal untuk mengumumkan kepada kaum muslimin kota Madinah tatkala itu untuk berpuasa keesokan harinya, karena berarti keesokan harinya itu adalah tanggal 1 Ramadan. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah penting. Yang pertama, disunnahkannya tara'il hilal. Dianjurkannya, diperintahkannya tara'il hilal. Apa itu tara'il hilal? Ya, tanggal 29 itu orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat hilal, itu mereka berusaha melihatnya. Dan alhamdulillah ini sunnah yang sudah berlangsung lama di negeri yang tercinta ini. Setiap tanggal 29 Sya'ban, tanggal 29 Ramadan, tanggal 29 Dzulqa'dah, menghadapi bulan-bulan Hijriyah, menghadapi bulan-bulan ibadah, maka mereka ke pantai, ke laut, ke puncak gunung, ke gedung-gedung tinggi, ke padang pasir kalau ada, padang rumput atau apalah gitu ya. Yang di tempat-tempat itu dimungkinkan untuk bisa melihat hilal. Lah, itu namanya tara'il hilal. Dan itu adalah amalan yang dilakukan sejak zaman
para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan turun temurun sampai zaman kita sekarang ini. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita dalam proses tara'il hilal, kalau ada orang yang melihatnya, maka dia wajib untuk lapor kepada waliyul amr yang ngurusi masalah ini, kepada orang badan yang ngurusi masalah ini, pemerintah yang mengurusi masalah ini. Di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar lapornya sama beliau karena beliau seorang nabi sekaligus kepala negara. Seorang A'rabi, Muslim A'rabi itu pun lapor kepada beliau SAW. Adapun kalau di zaman sekarang, Rasulullah SAW itu kalau di zaman sekarang posisinya adalah presiden untuk negeri kita. Tapi presiden karena banyak urusan, beliau tidak ngurusi masalah ini. Beliau mewakilkan masalah ini kepada Menteri Agama. Menteri Agama menugaskan masalah ini kepada orang-orang yang beliau percayai. Maka siapapun yang melihat hilal, maka kewajiban dia lapor kepada pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani masalah ini. Dan ini bisa berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lainnya. Kalau di Indonesia ke Kemenak, diutusi atau diurusi, diputuskan oleh Kemenak. Kalau di negeri yang lain mungkin kepada majelis ulama atau kepada majelis qadha syar'i atau kepada yang lain, tergantung kepada keputusan yang dilakukan oleh negeri tersebut, Taib. Itu yang kedua. Jadi siapapun yang melihat, maka kewajiban dia itu adalah lapor kepada waliyul amr, pemerintah atau badan yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menangani masalah ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan kepada kita kewajiban pemerintah itu adalah melihat, meninjau persaksian ini benar atau tidak. Kalau benar, maka diterima. Kalau tidak, dianggap oleh badan yang ngurusi itu persaksian ini nggak benar, maka boleh bagi pemerintah tersebut, badan tersebut untuk menolak persaksian tadi. Dari mana kita ambil faedah ini? Rasulullah SAW tatkala yang lapor itu Abdullah bin Umar, langsung beliau terima. Karena beliau tahu siapa Abdullah bin Umar. Seorang sahabat yang masih muda, matanya masih kuat, orangnya terpercaya, dan seorang alim. Tapi tatkala yang datang adalah orang asing, yang dia tidak tahu orang ini muslim atau tidak, orang ini bagaimana, beliau ngecek dulu. Apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah? Tatkala Rasulullah memastikan bahwasanya dia adalah seorang muslim, maka beliau mempercayainya. Kalau muncul pertanyaan, Ustaz, hadis ini di situ Rasulullah SAW amat mudah sekali menerima persaksian hilal. Begitu tahu kalau dia muslim. Tapi kok praktek yang ada di negeri kita tahunan itu kok nggak semua persaksian itu diterima, kadang-kadang ditolak. Buktinya kadang-kadang dilaporkan, disampaikan di televisi dan yang lainnya bahwasanya ada orang lihat, tapi keputusan pemerintah besok tetap misalkan tanggal 30 dan yang lainnya. Pertama, harus dipahami para ikhwatan azanillahu yakum. Harap difahami kondisi yang ada di zaman Rasulullah SAW dengan kondisi yang ada di zaman sekarang. Kondisi yang ada di zaman Rasulullah SAW, orang itu banyak tergantung hidupnya dengan kondisi alam. Tahu kalau pagi, kalau siang, kalau malam, kalau isya, kalau subuh, itu tidak ada jam di zaman itu. Tapi menggunakan patokan alam.
Mereka kalau malam-malam ingin mengetahui arah, maka menggunakan bintang. Ini ke arah mana, ini ke arah mana. Menggunakan arah bulan, menggunakan arah matahari. Dan mereka itu akrab sekali dengan nuansa alam. Sehingga tatkala ada orang lapor, saya lihat hilal, gak mungkin salah. Jadi gak mungkin salah. Lah, di zaman sekarang, melihat fenomena alam itu hampir gak ada. Orang lihat waktu, lihat jam, lihat HP. Orang jadi lihat hari, tanggal, jadi lihat tanggal, bukan lihat matahari, bukan lihat bulan atau yang lainnya. Sehingga tatkala ada orang mengaku saya lihat hilal, perlu dicek dan dicek. Apa benar yang dia lihat itu hilal atau tidak? Terutama kalau ada syubhat yang kuat. Gambarannya, kalau misalkan kalau di daerah Gresik sini biasanya itu di Tanjung Kodok. Anggaplah ada 100 orang, mereka para pakar, mereka para ahli yang memang ngerti seluk-beluk hilal. Ngerti seluk-beluk hilal. Dari 100 orang itu tidak ada satupun yang lihat. Tiba-tiba ada masyarakat biasa yang nggak terbiasa melihat hal-hal semacam itu, mencermati hal-hal semacam itu. Kok dia ngaku kalau dia lihat hilal, padahal 100 orang yang lainnya nggak lihat. Terutama kalau dianya sendiri sudah sepuh, sudah tua, matanya rabun. Maka tatkala dia lapor, itu perlu dipertegas, perlu dicek. Jadi ditanya, yang jenengan lihat apa Pak? Bulan. Loh, bulannya itu bentuknya apa? Bentuknya itu melengkung atau bunder. Nah, kalau dia jawab bentuknya bunder, ya berarti bukan, itu paling bola atau apa gitu. Karena nggak mungkin hilal itu bentuknya bunder. Jadi bentuknya itu mesti melengkung. Kalau dia mengatakan bentuknya melengkung, melengkungnya menghadap ke bawah atau menghadap ke atas, itu jadi ditanyakan sampai jeli, dan nanti seorang hakim berhak untuk memutuskan persaksian orang ini diterima atau tidak. Diterima ini atau tidak. Itu hak bagi seorang hakim. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Nah, konsekuensi dari ini, jika persaksiannya dilihat, jika persaksiannya diterima, maka berarti diumumkan, ditetapkan besok tanggal 1. Besok tanggal 1. Itu. Adapun kalau persaksian bahwasanya dia melihat hilal itu ditolak, berarti pemerintah tetap menetapkan besok tanggal 30. Besok tetap tanggal 30. Dan itu hak bagi seorang hakim. Hak bagi waliul amr. Hak bagi badan yang menetapkan atau yang diberi wewenang untuk menetapkan masalah semacam itu. Konsekuensi dari faedah ini muncul faedah berikutnya. Yaitu muncul 2 faedah. Faedah yang pertama, kalau persaksiannya diterima tadi ya gambarannya. Yang masalah sekarang adalah kalau persaksiannya ditolak. Masalah yang sekarang itu kalau persaksiannya ditolak oleh hakim. Maka muncul 2 hal. Yang pertama, wajib bagi yang melihat hilal tadi untuk diam. Kewajiban dia hanya lapor ke hakim. Diterima, alhamdulillah. Ditolak, alhamdulillah. Diam, sudah. Jangan kemudian kowar-kowar kemana-mana, apalagi yang sekarang nulis di status, yang manggil wartawan, yang manggil acara apa itu, nyuting dirinya, kemudian di-share di YouTube, di FB, atau yang lainnya sehingga membuat geger orang. Dia lapor, diterima, alhamdulillah, berarti besok tanggal 1. Dia lapor, ditolak, diem. Jangan berbicara lagi. Karena itu hak hakim untuk menetapkan hukum mengenai masalah itu.
Tep. Yang kedua, bagi masyarakat yang dijadikan patokan adalah ketetapan badan resmi pemerintah. Yang bagi masyarakat yang dijadikan patokan adalah ketetapan dari badan resmi pemerintah. Dan tidak perlu mendengar semua desas-desus lainnya. Karena dalam masalah semacam ini, kewajiban kita itu mengikuti pemerintah. Kata Rasulullah SAW, as-sawmu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahun. Hari raya Idul Fitri, awal puasa itu tatkala kalian semua mulai puasa, bareng-bareng puasa. Wa al-fitru, hari raya Idul Fitri, tatkala kalian semua bareng-bareng berbuka berhari raya Idul Fitri. Wal adha yauma tudhahun, dan hari raya Idul Adha, tatkala hari itu kalian sama-sama menyembelih binatang kurban. Taib. Yang dijadikan patokan ini siapa? Hadis ini ada riwayat lainnya dengan lafaz yakni wal fitru yauma yuftirul imam. Hari raya Idul Fitri itu tatkala imam negeri tersebut, pemerintah negeri tersebut mereka berhari raya. Jadi kewajiban untuk semua orang masyarakat tidak mendengar desas-desus yang berkembang malam itu, yang berkembang tatkala itu, tapi mengikuti ketetapan dari pemerintah. Taib. Yang ketiga atau yang berikutnya, yang muncul masalah adalah bagaimana bagi yang melihat, dia yakin kalau yang dia lihat itu hilal. Tapi tatkala dia sampaikan ke hakim, ditolak persaksiannya oleh hakim. Padahal dia yakin yang kalau dia lihat itu hilal. Jadi dalam arti dia yakin benar atau salah, yang penting dia yakin. Dia itu yakin seyakin-yakinnya kalau yang dia lihat itu hilal. Tapi hakim tidak menerima karena meragukan sekali. Jadi saya katakan bagi hakim, bagi dia orang yang melihat tadi wajib lapor. Diterima nggak diterima itu bukan urusan dia. Kewajiban dia lapor. Yang kedua, diterima alhamdulillah, nggak diterima dia sudah menjalankan kewajiban dan diamlah. Yang ketiga, kewajiban rakyat, kewajiban masyarakat mengikuti keputusan pemerintah. Tapi berikutnya, bagaimana sekarang bagi orang yang meyakini kalau dia melihat hilal, tapi dia itu persaksiannya ditolak oleh badan resmi negara. Ini muncul masalah di kalangan ahlul ilm. Muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan orang tadi mengikuti keyakinan dirinya untuk dirinya sendiri. Untuk orang lain mengikuti keputusan pemerintah. Adapun untuk dia yang meyakini melihat mengikuti keyakinan dirinya. Berarti dia sudah berpuasa seorang diri puasa Ramadan yang tatkala yang lain belum berpuasa. Orang lain masih diputuskan tanggal 30 Sya'ban. Bagi orang itu karena dia yakin melihat hilal dia puasa sendirian. Tidak perlu ngomong kepada orang-orang lain, cukup dia untuk berpuasa. Itu pendapat yang pertama. Sebagian ahli ilmu mengatakan dia harus membatalkan penglihatan dia. Dia harus membatalkan penglihatan dia dan mengikuti keputusan pemerintah. Jadi dan mengikuti keputusan pemerintah. Alasannya ya karena hadis yang barusan kita baca tadi. As-sawmu yauma tasumun.
puasa, ngawali puasa itu tatkala semua orang sudah berpuasa pada hari itu. Dan yang dijadikan patokan adalah imam negeri, pemimpin pemerintah dari negeri tersebut atau badan yang mewakilinya. Baik ini berkaitan dengan awal puasa maupun mengakhiri puasa. Sebagian para ulama membedakan, kalau awal puasa mengikuti keyakinannya, kalau akhir puasa mengikuti umum. Karena kalau awal puasa itu seandainya dia berpuasa, tidak ada orang tahu dan gak bikin geger di tengah masyarakat. Sedangkan kalau akhir puasa kan kaitannya dengan hari raya. Dan hari raya itu ibadah jama'i. Ibadah jama'i, ibadah umum bersama-sama, tidak mungkin dilakukan sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah terakhir yang berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini zahirnya menunjukkan kepada kita bahwa untuk menetapkan masuk awal Ramadan itu cukup dengan persaksian satu orang. Lihat hadis Abdullah bin Umar tadi, hanya Abdullah bin Umar yang lihat. Dia lapor kepada Rasulullah SAW, diterima laporannya oleh beliau SAW dan ditetapkan besok puasa. Hadis Abdullah bin Abbas pun demikian. Ada orang Arabi datang menghadap, menyatakan beliau melihat hilal, satu orang. Beliau terima persaksiannya, dan besok puasa. Menunjukkan bahwa persaksian satu orang untuk masuk Ramadan diterima. Tapi hadis ini sedikit bermasalah. Pemahaman atau pengambilan faidah dari hadis ini dengan pemahaman tadi sedikit bermasalah karena terdapat dalam riwayat yang lain dari hadis riwayat Imam Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi wansuku laha." Puasalah tatkala lihat hilal, berbukalah maksudnya berhari raya Idul Fitri tatkala lihat hilal, wansuku laha Idul Adha tatkala lihat hilal. Fa in humma 'alaikum fa akmilu 30. Jika tertutupi mendung, sempurnakan hitungan itu menjadi 30 hari. Fa in syahida syahidani, apabila ada dua orang yang bersaksi, maka fasumu wa aftiru, maka puasa dan berbukalah. Zahir dari hadits ini, maka untuk menetapkan puasa dan menetapkan berbuka, menetapkan Idul Fitri, maka itu syahidah syahidani, dua orang yang bersaksi. Berarti kalau satu orang tidak diterima. Bagaimana cara menggabungkan antara kedua hadis ini? Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama pemahamannya, tapi cara yang terbaik adalah menggabungkan antara kedua hadis ini. Kita katakan hukum asal persaksian itu dua orang. Hukum asal persaksian itu dua orang. Tapi karena dalam hadis Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas disebutkan bahwasanya untuk masuk Ramadan satu orang cukup, maka berarti untuk masuk Ramadan bisa persaksian satu orang. Kalau lebih baik. Kalau untuk keluar dari Ramadan dan menetapkan Idul Adha, maka harus dua orang atau lebih. Harus dua orang, yani atau lebih. Wallahu yani alam. Jadi ini penggabungan antara yani kedua hadis ini. Dan periwayatan azani Allahu yakum. Pemahaman dari hadis ini semakin menguatkan apa yang kita bahas kemarin tentang tidak berlakunya
hukum hisab dalam masalah ini. Tidak berlakunya hukum hisab dalam masalah ini. Apakah kemudian hisab benar-benar tidak difungsikan? Hisab itu hanya alat pembantu, bukan alat penentu. Hisab itu hanya alat pembantu, bukan alat penentu. Apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Ilmu hisab itu ilmu yang manfaat. Banyak fungsinya, yang sangat baik. Bisa digunakan dalam banyak masalah-masalah syar'i. Tapi permasalahannya, untuk menetapkan Ramadan dan menetapkan Syawal, itu patokannya ru'yah. Maka tidak boleh keluar dari kaidah dan ketetapan syar'i. Ilmu hisab itu digunakan membantu di mana posisi hilal. Hilal itu di atas ufuk atau di bawah ufuk. Hilal itu posisinya bagaimana, berapa derajat. Itu semuanya dijadikan acuan untuk melihat hilal. Dengan ilmu hisab nanti bisa dilihat posisi hilal itu nanti 2 derajat misalkan di atas ufuk. Pada barat arah utara berapa derajat. Nanti melihatnya dipancar menuju ke sana. Gak tolak begitu tidak. Tapi diarahkan, difokuskan menuju ke sana untuk melihat hilal tersebut. Dan itu fungsi dari ilmu hisab dalam masalah ini. Tapi kalau kemudian terjadi pertentangan menurut hisab, hilal itu di atas ufuk 3 derajat. Tapi ternyata kok nggak kelihatan karena mendung atau karena yang lain, maka konsekuensi ilmu hisab tidak berlaku. Ini konsekuensi ilmu hisab tidak berlaku. Di antara juga fungsi di ilmu hisab itu adalah untuk kecermatan seorang hakim. Kalau secara hisab bahwa hilal itu di atas ufuk 3 derajat dan dengan secara kaidah bahwasanya hilal di atas ufuk 3 derajat itu insya Allah kelihatan. Itu sudah agak gede. Ternyata kok tidak ada satupun yang lihat, maka hati-hati. Seorang qadhi itu berhati-hati, menanyakan sana, menanyakan sini, meminta berita dari sana, meminta berita dari sini. Adakah yang melihat? Karena mestinya kelihatan. Tapi kalau memang ternyata enggak kelihatan, tetap patokannya adalah ru'yah. Kebalikannya, kalau cara hisab di bawah ufuk, kok ternyata ada yang ngaku lihat, maka seorang hakim sangat hati-hati. Dicek dan recheck, ditanyakan dengan pasti. Kenapa kok sampai terlihat? Padahal seharusnya cara hisab tidak kelihatan. Jadi itu, hisab itu untuk membantu, bukan untuk menentukan. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.